menimbulkan endokarditis, osteomyelitis, hematogen akut. Maaf. Boleh di slide tadi. Slide 4. Ya, sebelumnya ya, terima kasih. Saya lanjutkan. Jadi Staphylococcus aureus ini dapat menyebabkan bakterimia dan menyebar ke berbagai organ sehingga menimbulkan endokarditis, osteomyelitis, hematogen akut, meningitis atau infeksi paru. Bisa di next. Bisa dilanjutkan oleh Dea, silakan. Siklus hidup MRSA atau Staphylococcus aureus memiliki banyak komponen yang membantu bakteri tersebut menghindar dari sistem imun saat infeksi. Nah, pertahanan utamanya yaitu produksi mikrokapsul antifagosit yang tersusun itu atas polisakarida. Protein A berkaitan dengan reseptor fragmen crystallizable atau FC pada imunoglobulin yang menghambat proses opsoninasi. Staphylococcus aureus juga memicu sekresi protein yang menghambat penarikan neutrofil dan faktor kemotaktik ke tempat infeksi. Proteinoid dan katalase dapat membuat bakteri itu bertahan pada proses fagositosis, dan aktivitas koagulase menghasilkan penggumpalan yang memperhambat akses neutrofil, polimorfonuklear atau PMN, dan komponen imun lainnya. Leukosidin juga dihasilkan oleh Staphylococcus aureus untuk menghancurkan leukosit dan juga membentuk lubang di membran sel. Dan Staphylococcus aureus juga memproduksi berbagai macam toksin yang ada dikelompokkan sesuai dengan mekanisme kerjanya. Sitotoksin seperti toksin A, B, dan alfa menyerang membran sel mamalia, termasuk salah satunya adalah sel darah merah, sehingga sering juga itu disebut juga dengan hemolisin. Toksin tersebut dapat merusak membran, kemudian menyebabkan hilangnya komponen, sehingga terjadi lisis. Pantun Valentine leukosidin atau PVL adalah toksin yang meliliskan PMN. Toksin ini juga banyak diproduksi oleh kuman MRSA, terutama yaitu CA dan CA-MRSA. Produksi toksin PVL dapat juga menyebabkan kuman itu menjadi resisten. Selanjutnya ada jenis MRSA. Methicillin resistant Staphylococcus aureus atau MRSA adalah bakteri aureus yang mengalami perubahan genetis hingga disebut sebagai superbug karena sifat resistensinya terhadap beberapa jenis antibiotik jenis balaktam dan penisilin seperti methicillin, oxacillin, dan cephalosporin. Hingga saat ini MRSA dikenal dalam dua jenis, yaitu HMRSA, Healthcare Associated Methicillin Resistant Staphylococcus aureus, dan ada CA-MRSA, Community Associated Methicillin Resistant Staphylococcus aureus. Jenis ini memiliki perbedaan karakteristik. Yang pertama dari pasien tipikal. HMRSA, lansia mengidap sakit kronis atau kritis. CMRSA, usia muda yang sebelumnya sehat, siswa, atlet, profesional, tentara. Yang selanjutnya ada lokasi infeksi. Sering menimbulkan bakterimia tanpa sumber yang jelas, luka pasca pembedahan, ulkus terbuka, line infus, kateter urin, ventilator, associated pneumonia. CMRSA-nya, predileksi di kulit dan jaringan ikat menyebabkan selulitis dan abses, necrotizing community acquired pneumonia, shock septic, infeksi tulang dan sendi. Dari transmisinya, HMRSA pada setting fasilitas kesehatan, penyebaran melalui kontak rumah jarang. CMRSA-nya setting komunitas dan menyebar pada keluarga atau tim olahraga. Dari setting klinisnya, HMRSA pasien rawat inap, kasus dari pelayanan primer biasanya pada infeksi jaringan ikat dan urin. CMRSA-nya pasien rawat jalan atau komunitas. Selanjutnya.
Dari riwayat medis, HMRSA, riwayat kolonisasi MRSA, infeksi atau pembedahan, riwayat rawat inap sebelumnya atau nursing home, penggunaan antibiotika, dialisis, kateter permanen. MRSA-nya tanpa riwayat medis yang signifikan atau kontak dengan fasilitas kesehatan. Selanjutnya, virulensi. HMRSA-nya gen PVL jarang ditemukan. CMRS-nya gen PVL sering didapatkan. Selanjutnya, cara berkembang biak MRSA. MRSA yang berkembang di rumah sakit menimbulkan permasalahan besar karena di samping berpengaruh pada kesehatan para medik, MRSA juga menyumbang penyebab HAIS atau Healthcare Association Infection yang menyebabkan waktu perawatan pasien bertambah dan akan berpengaruh secara tidak langsung pada kondisi finansial keluarga pasien. Sumber penularan kuman di tempat layanan kesehatan dapat melalui beberapa jalan, melalui sentuhan paramedik kepada pasien, antara pasien dengan peralatan medis yang terkontaminasi, atau bahkan dari pengunjung pasien dan sebaliknya. Ya, selanjutnya ada cara penularan MRSA. Dapat menular melalui kontak langsung dengan luka, cairan tubuh, dan area terkontaminasi. Selain itu, juga dapat menyebar melalui barang-barang seperti handuk, peralatan mandi, alat olahraga, baju, alat pengobatan, atau ketika ada wabah yang berasal dari makanan. Faktor risiko lainnya termasuk goresan pada luka pada kulit akibat luka atau infus, kebersihan pribadi yang baik, dan kondisi tempat tinggal yang terlalu padat. Lalu ada penyebaran endogen dan eksogen, di mana penyebaran endogen ini terjadi ketika bakteri dari satu bagian tubuh seseorang menyebar ke tempat lain. Lalu kalau eksogen ini terjadi ketika ditransmisikan ke orang langsung melalui kontak langsung. Yang bisa di next. Bisa dilanjut. Ya, sepertinya Fadilato terlempar, akan saya lanjutkan. Lanjutnya ini ada manajemen infeksi nosokomial. Yang pertama itu screening aktif. Jadi sampel untuk screening karir MRSA tersebut dapat diambil dari area terduga sebagai tempat kolonial MRSA seperti rongga hidung, nares anterior, tenggorokan, aksila, inguinal, dan parensial, sehingga dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya infeksi silang pada kelompok pasien dan petugas kesehatan di rumah sakit. Lalu yang kedua ini ada prosedur kebersihan tangan atau hand hygiene. Jadi tindakan yang bisa dilakukan untuk mencegah transmisi kontak adalah melakukan baik sesuai dengan prosedur WHO dengan teknik dan rubbing menggunakan antiseptik berbasis alkohol maupun dengan teknik hand washing menggunakan air dan sabun. Bisa di next. Ya, selanjutnya ini ada pelaksanaan kewaspadaan transmisi kontak. Itu terdapat metode pelaksanaan isolasi ini. Pertama ini penempatan pasien. Jadi pasien ditempatkan di ruang rawat terpisah kamar tersendiri atau ruang isolasi. Lalu apabila suatu fasilitas pelayanan kesehatan tidak memiliki ruang isolasi, maka dilakukan perawatan secara cohort atau cohorting. Yang kedua ini APD petugas. Jadi sarung tangan bersih non steril, ganti setelah kontak bahan infeksius, lepaskan sarung tangan sebelum keluar dari kamar pasien, dan cuci tangan menggunakan antiseptik. Lepaskan gaun sebelum meninggalkan ruangan. Lalu transport pasien, batasi kontak saat transportasi pasien. Bisa di next. Selanjutnya ini ada kewaspadaan transmisi droplet, penempatan pasien, kamar tersendiri atau cohorting beri jarak antar pasien lebih dari 1 meter, pengolahan udara khusus tidak diperlukan, pintu boleh terbuka. Lalu yang selanjutnya ini mengenai APD petugas, sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi. Bisa di next. Ya, selanjutnya ada pelaksanaan kewaspadaan transmisi udara atau airborne. Penempatan pasien, yaitu ruang isolasi, diharuskan menjadi ruangan dengan tekanan udara negatif.
Hal ini dikarenakan tekanan udara negatif ini memiliki sifat untuk dapat menahan virus maupun bakteri yang ada atau masuk ke dalam ruangan sehingga virus ataupun bakteri tersebut terkunci dan tidak akan keluar dari ruangan. Pertukaran udara lebih dari 6-12 kali jam aliran udara yang terkontrol. Jangan gunakan AC sentral bila mungkin AC ditambah filter HEPA merupakan akronim dari High Efficiency Particular Air. Pintu harus selalu tertutup rapat, lalu kamar mandi terpisah, ventilasi airlock untuk menjaga tekanan udara antara ruangan masuk atau keluarnya udara yang terkontaminasi keluar dari ruangan isolasi. Bisa di next. Ya, APD petugas transport pasien tadi sudah dibahas sebelumnya, bisa di next. Baik, sekian dari kelompok 3, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada kelompok 3. Izin bertanya, Mem, ini dibuka sesi pertanyaan apa dilanjut ke kelompok 4 terlebih dahulu ya, Mem? Izin masuk, Mem. Izin bertanya, ini dilanjut ke kelompok 4, apa kita buka sesi pertanyaan untuk kelompok 3 ya, Mem? Kan Mem bilang, Pak itu, aneh langsung. Ya, baik. Untuk kelompok 4 bisa di-share screen. Ya, selanjutnya kelompok 4 akan membawakan tentang instalasi VRA. Bisa di next. Ya, untuk nama kelompok 4 ini ada Farda Damayanti, Fitria Nanda Ramadanti, Galih Trinidad, dan yang terakhir ada Galuh Fitri Kusumaningtyas. Bisa di next kelompok. Ya, untuk materi yang akan dibawakan oleh kelompok, dipersilakan. Baik, yang pertama ada pengertian FRE. Enterococcus adalah bakteri komensal dalam usus atau kolon manusia dan dapat menyebabkan infeksi saluran kemih, endokarditis, dan infeksi intraabdominal. Vancomycin resistant enterococci atau FRE merupakan masalah kesehatan utama di berbagai negara. FRE merupakan patogen pada populasi imunokompromis, terutama pada penderita yang mendapatkan berbagai antibiotik dan menjalani rawat inap yang lama. FRE merupakan salah satu penyebab infeksi nosokomial dan kerentanannya atau kemampuan resistensinya dapat berpindah antara organisme atau spesies lainnya. Bakteri FRE dapat hidup di usus, saluran kemih, vagina, atau mulut tanpa menyebabkan infeksi. Bakteri dapat menyebabkan infeksi aktif ketika sistem kekebalan menjadi lemah dan bakteri menyebar. Ini mungkin terjadi selama penyakit, operasi, atau perawatan. Ini ada siklus FRE. FRE menjadi saluran gastrointestinal atau GI melalui kontaminasi silang antar pasien. Pada individu yang sehat, FRE tetap tidak berbahaya dan dieliminasi oleh pertahanan inang. Pada pasien di bawah pengobatan antibiotik, disbiosis yang diinduksi dari mikrobiota gastrointestinal mendukung pertumbuhan berlebih dan resistensi atau keadaan pembawa FRE di saluran gastrointestinal. Dalam kasus imunodefisiensi, FRE dapat memperoleh akses melalui translokasi ke sistem darah dan getah bening untuk menginfeksi dan menyebar. Kontrol biologis di saluran gastrointestinal oleh kandidat probiotik atau komensal merupakan strategi non-antibiotik yang menjanjikan atau diwakili oleh butir untuk mencegah infeksi FRE. Selanjutnya ada jenis organisme FRE. Enterococcus adalah bakteri atau kuman yang biasanya ada di usus manusia, saluran genital wanita. Bakteri ini sering ditemukan di lingkungan seperti di tanah dan di air. Enterococcus facialis atau EVA
Phaesalis, bakteri yang biasanya tidak menimbulkan masalah pada orang sehat. Enterococcus faecium sebagai patogen nosokomial yang penting dan merupakan ancaman serius bagi pasien dengan gangguan pertahanan inang. Enterococcus facialis dan Enterococcus faecium menyebabkan berbagai infeksi, termasuk endokarditis, infeksi saluran kemih, prostatitis, infeksi intraabdominal, selulitis, dan infeksi luka serta bakterimia bersamaan. Cara berkembang biak FRE. FRE terjadi di saluran GI, tetapi juga dapat ditemukan pada tingkat yang lebih rendah di kulit, di saluran GU, dan di rongga mulut. Facialis adalah kolonisasi utama dalam bakteri ini. Setelah kolonisasi GI dengan FRE terjadi, ia dapat bertahan selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Dan upaya dekolonisasi biasanya bersifat sementara dengan kembuhan FRE beberapa hari atau berminggu-minggu kemudian. Tangan petugas kesehatan adalah sumber penularan yang paling konsisten. FRE dapat bertahan hingga 60 menit di tangan dan selama 4 bulan di permukaan. Penularan FRE nosocomial dimulai dengan melalui kontak orang ke kontak atau paparan benda-benda yang terkontaminasi. Ketika pasien dengan kekebalan tubuh lemah, FRE dapat berkembang dan menyebabkan penyakit klinis. Next. Kali VRE. Oh iya, iya Allah, maaf non. Iya. Cara penularan FRE. Sebagian besar terinfeksi FRE ditularkan di rumah sakit. Bakteri sering menyebar ketika seorang dokter atau profesional kesehatan lainnya menyentuh orang yang terinfeksi permukaan atau peralatan medis dan kemudian tidak mencuci tangan dengan benar sebelum menyentuh pasien lainnya. FRE tidak menyebar melalui udara seperti flu dan beberapa infeksi bakteri lainnya. Saluran pencemaran paling bawah adalah reservoir yang paling penting. Akibat FRE biasanya ditemukan dalam kotoran orang-orang yang terjajah. FRE dapat mencemari lingkungan sekitar pasien dengan tingkat lingkungan terkontaminasi meningkat pada pasien dengan diare. FRE dapat bertahan di lingkungan selama beberapa hari hingga berminggu-minggu. Next. Konsep manajemen infeksi nosokomial, resistensi glikopeptida, vancomycin, dan teicoplanin adalah dua obat utama antibiotik glikopeptida dalam penggunaan klinis. Mereka aktif hanya terhadap spesies gram-positif dan memiliki mekanisme aksi yang serupa. Glikopeptida adalah menghambat sintesis dinding sel bakteri. Mereka efektif di menghambat pertumbuhan enterokoki, termasuk Enterococcus faecium. Ada 6 jenis resistensi glikopeptida mengenai Enterococcus, yaitu Van A, Van B, Van C, Van D, Van E, dan Van G. Selanjutnya, ada beberapa pilihan terapi untuk VRA. Yang pertama itu ada quinupristin, dalfopristin, yang artinya kombinasi dari dua antibiotik yang digunakan untuk mengobati infeksi oleh Staphylococcus dan oleh Enterococcus faecium yang resisten terhadap vancomycin. Lalu yang kedua ada teicoplanin, yaitu kebanyakan isolat VRA mengekspresikan fenotip Van A dan resisten terhadap teicoplanin, namun masih ada beberapa daerah di mana isolat Van B yang rentan terhadap teicoplanin terjadi dengan frekuensi yang sama. Lalu yang ketiga ada linezolid, yaitu menunjukkan mekanisme unik penghambat sintesis protein dan menunjukkan aktivitas bakteriostatik terhadap patogen gram-positif, termasuk Staphylococcus aureus yang resisten meticillin, VRA baik Enterococcus faecialis dan Enterococcus faecium. Lalu yang keempat ada daptomycin, yaitu tersedia pada tahun 2003 untuk pengobatan infeksi VRE. Ini berasal dari kelas antibiotik baru yang disebut lipopeptida siklik dan memiliki aktivitas melawan VRE in vitro. Lalu yang terakhir ada tigesilin, yaitu antibiotik
glikesilin yang mirip dengan antibiotik kelas tetrasiklin. Ini diindikasikan untuk pengobatan infeksi kulit dan jaringan lunak yang rumit, serta infeksi intraabdomen yang rumit, hanya diberikan secara intravena dan tidak ada formulasi oral. Ya, terima kasih kepada kelompok 4 atas materi yang sudah disampaikan. Selanjutnya, kelompok 3 dan kelompok 4 akan membuka sesi tanya-jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok 3 dan 4. Harap menggunakan fitur raise hand dan menyebutkan ingin bertanya kepada kelompok berapa. Dipersilakan kepada teman-teman. Ya, Rizka Permata, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Rizka Permata ingin bertanya kepada kelompok 3 yang membahas bakteri MRSA. Jadi tadi kan dijelaskan kalau MRSA ini termasuk bakteri yang mudah menular melalui kontak langsung ataupun perantara. Tapi ada nggak sih hal yang perlu kita waspadai saat kita tuh nggak sadar kalau kita tuh terkena MRSA? Terima kasih. Ya, terima kasih Rizka Permata atas pertanyaannya. Untuk pertanyaannya ditampung oleh kelompok terlebih dahulu. Dilanjut ke Novia Setianingsih. Ya, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Novia Setianingsih, izin bertanya kepada kelompok 3 yang membahas tentang MRSA ini. Dari penjelasan yang ada di PPT tadi, apakah infeksi tersebut sudah ada obatnya atau vaksinnya? Terima kasih. Baik, terima kasih Novia atas pertanyaannya. Untuk pertanyaannya ditampung oleh kelompok terlebih dahulu. Dilanjut ke Fazwa Firdayanti, dipersilakan. Terima kasih moderator. Saya Fazwa izin bertanya ke kelompok 4. Faktor apa saja yang dapat membuat seseorang terkena infeksi nosokomial? Terima kasih. Ya, terima kasih Fazwa atas pertanyaannya. Dilanjut ke Rizky Hairul Nisa, dipersilakan. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Hairul Nisa. Izin bertanya kepada kelompok 4. Apakah infeksi nosokomial VRE dapat menimbulkan komplikasi apabila tidak segera ditangani? Dan jika iya, komplikasi apa yang dapat terjadi? Terima kasih. Ya, terima kasih Rizky Hairul Nisa atas pertanyaannya. Dilanjut ke Risma Pingkandita, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menanyakan ke kelompok 4. Pertanyaannya, berapa lama kemungkinan seseorang dapat terinfeksi? Baik, terima kasih Risma atas pertanyaannya. Dilanjut ke Adinda Cahya Mutiara, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Adinda Cahya Mutiara, izin bertanya kepada kelompok 3 dan kelompok 4. Untuk kelompok 3, saya ingin bertanya, tadi kan kelompok menyinggung mengenai PVL ya. Bisa tolong dijelaskan nggak ya PVL itu apa dan apa hubungannya dengan MRSA? Dan untuk pertanyaan kelompok 4, tadi kan kelompok juga menjelaskan mengenai pengobatan teicoplanin ya kalau nggak salah. Itu tuh terus dijelaskan juga tadi teicoplanin itu termasuk obat yang utama, termasuk salah satu yang utama gitu kan dalam pengobatannya. Bisa dijelaskan lebih detail nggak ya tentang teicoplanin itu seperti apa? Terima kasih. Ya, terima kasih Adinda Cahya atas pertanyaannya. Dilanjut ke Clarissa Putri Devira, dipersilakan.
Terima kasih kepada moderator. Saya Clarissa Putri Devira ingin bertanya kepada kelompok 3. Di slide kan terdapat 2 jenis MRSA, yaitu ada HMRSA sama CMRSA. Di antara 2 jenis MRSA tersebut itu ada nggak ya jenis yang paling berbahaya, terus tingkat penularannya lebih tinggi atau paling banyak yang terjangkit dari kedua jenis tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih Clarissa atas pertanyaannya. Untuk pertanyaannya kepada kelompok 3 dan kelompok 4 bisa dijawab ya. Bisa menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu untuk menjawabnya. Izin masuk moderator. Iya, dipersilakan Elsa. Ya, saya dari kelompok 3 izin menjawab tadi pertanyaan Aditya Cahya mengenai PVL dan hubungannya ya dengan MRSA. Jadi PVL itu kepanjangannya Pantan Valentine Leukosidin, yang dimana ini adalah materi genetik dihasilkan dari materi genetik bakteriofag yang menginfeksi Staphylococcus aureus sehingga lebih virulen. PVL ini adalah sitotoksin, jadi salah satu racun pembentuk pori. Nah, adanya PVL ini menyebabkan lesi nekrotik yang melibatkan kulit atau mukosa, termasuk pneumonia hemoragik nekrotik. Mungkin cukup, bisa diterima jawabannya Dinda Cahya. Ya, sudah cukup dimengerti. Terima kasih. Ya, terima kasih Elsa atas jawabannya. Bisa dilanjut untuk teman-teman kelompok yang ingin menjawab, dipersilakan ya. Ya, Farda, dipersilakan. Izin masuk moderator, saya Farda Damayanti dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan dari Nisa. Apakah infeksi nosokomial VRE ini dapat menimbulkan komplikasi? Maka komplikasi apa yang terjadi? Biasanya infeksi nosokomial yang tidak segera ditangani dapat menyebabkan berbagai komplikasi seperti kayak infeksi endokarditis, infeksi osteomyelitis, infeksi pada selaput pelindung organ pencernaan atau peritonitis, infeksi selaput otak atau meningitis, sepsis, kumpulan nanah di dalam paru atau abses paru, kerusakan organ, pembusukan organ, gagal napas, penyembuhan luka yang lebih lambat, dan gagal ginjal. Apakah bisa terjawab? Bisa? Baik, sudah cukup jelas. Terima kasih, Farda. Baik. Ya, dipersilakan Fariza. Ya, izin masuk moderator. Saya Farisa izin menjawab pertanyaan dari Novia. Penjelasan yang ada di PPT tentang MRSA, apakah infeksi tersebut ada obatnya? Untuk jawabannya itu pengobatan MRSA ini tergantung sama jenis infeksi dan keparahan kondisi pengidap MRSA-nya tersebut. Kalau HA-MRSA pengobatannya bisa dengan pemberian antibiotik melalui suntikan. Dosis dan lama pemberiannya tergantung dari perkembangan kondisi pengidap tersebut, serta bisa dengan hasil pemeriksaan laboratorium. Pada CHMRSA pengobatan umumnya bisa pakai antibiotik secara oral. Tapi kalau misalnya infeksinya memburuk dan meluas, dokter umumnya akan mengeluarkan tapi kalau infeksinya memburuk dan meluas, kayak mengeluarkan nanah dari kulit yang infeksi dengan membuat sayatan pada kulit yang terinfeksi. Sebelum melakukan tindakan ini, pengidap akan diberikan bius lokal dulu. Apakah sudah terjawab, Novia? Sudah, Farisa. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Ya, bisa kepada Fitriananda.
Izin masuk moderator, izin menjawab pertanyaan dari Fazwa Firdayanti. Saya dari kelompok 4. Pertanyaannya itu, faktor apa yang membuat seseorang terjadinya infeksi nosokomia? Jadi selain faktor pelayanan rumah sakit yang kurang baik dalam menjaga keselamatan pasien, ada beberapa hal yang lain ikut berpengaruh dalam mengakibatkan infeksi nosokomia. Seperti kayak teman sekamar rumah sakit kamu, terus usia, terus terutama jika seseorang itu berusia lebih dari 70 tahun, maka akan rentan terhadap infeksi nosokomia. Lalu sudah berapa lama seseorang itu menggunakan antibiotik? Apakah sudah cukup jelas, Fazwa? Sudah cukup, makasih Nanda. Izin masuk, Mod. Ya, dipersilakan. Ya, saya akan menjawab pertanyaannya Clarissa. Di slide kedua itu, di slide 2 terdapat jenis MRSA yaitu HMRSA dan CAMRSA. Di antara dua jenis MRSA tersebut, ada nggak ya jenis yang paling berbahaya dan tingkat penularannya tinggi? Dan paling banyak juga yang terjangkit. Menurut kelompok 3, jenis ini lebih bahayanya pada HMRSA, karena itu terjadi komplikasi itu yang dapat berubah sepsis, dan jika tidak segera diatasi dengan cepat dan tepat, dapat menyebabkan komplikasi berubah menjadi kematian. Bagaimana, Clarissa? Baik, cukup terjawab. Terima kasih, Dea. Iya. Izin masuk moderator. Iya, dipersilakan. Iya, saya akan menjawab pertanyaan dari Risma. Pertanyaannya yaitu berapa lama kemungkinan seseorang dapat terinfeksi? Apakah benar, Risma? Iya, benar. Baik, jawabannya itu tergantung pada sebesar seriusnya dan seberapa baik responnya terhadap pengobatan. Bahkan pada beberapa orang, infeksi VRE dapat hilang dengan sendirinya karena tubuh mereka secara alami menjadi kuat. Proses ini biasanya memakan waktu beberapa bulan atau bahkan lebih lama. Terima kasih. Terima kasih Gali atas pertanyaannya. Teman-teman kelompok, apakah ada yang ingin dijawab lagi untuk pertanyaan yang belum terjawab? Ya, Farda, dipersilakan. Izin masuk moderator, saya Farda ingin menjawab pertanyaan dari Adinda Cahya. Kan dijelaskan triclopen itu termasuk obat yang utama dalam pengobatan VRE. Bisa dijelaskan lebih detail nggak ya tentang triclopen ini? Kegunaan triclopen adalah untuk mengobati infeksi terutama yang disebabkan oleh bakteri gram positif, termasuk infeksi oleh Staphylococcus aureus, Streptococcus, Enterococcus, Bacilli, Diphtheroides, dan Enterococcus facialis yang resisten terhadap antibiotik lain. Obat ini juga digunakan untuk pengobatan penyakit seperti septicemia, endokarditis, infeksi kulit, dan jaringan lemak. Triclopen diketahui efektif untuk pengobatan infeksi yang disebabkan oleh pseudomembranous colitis dan Clostridium difficile yang sering dikaitkan sebagai penyebab diare. Apakah terjawab, Adinda Cahya? Ya, sudah cukup dimengerti. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Farda, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk kelompok 3 masih ada satu pertanyaan yang belum dijawab, yaitu ada pertanyaan Rizka Permata Oktaviani. Dipersilakan untuk pada kelompok menjawab pertanyaannya.
Baik, izin masuk, Steph. Ya, dipersilakan. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Rizka. Itu pertanyaannya, MRSA ini kan termasuk bakteri yang mudah menular melalui kontak langsung atau perantara. Apa ada gejala atau hal yang perlu kita waspadai saat kita secara tidak langsung terkena MRSA? Itu jawabannya, gejala yang harus diwaspadai adalah benjolan merah kecil pada kulit yang terlihat seperti jerawat atau bisul. Bisul tersebut umumnya terasa hangat saat disentuh, penuh dengan nanah atau cairan lainnya, dan disertai demam. Selain itu, gejala lain seperti nyeri dada, batuk atau sesak nafas, kelelahan, menggigil, tidak enak badan, pusing, ruam, luka yang tidak kunjung sembuh. Benjolan yang menjadi gejala awal MRSA, kondisi yang dapat cepat berubah menjadi abses yang menyakitkan serta membutuhkan pengeringan melalui operasi. Terkadang bakteri menetap hanya di permukaan kulit. Namun bakteri juga dapat menggali jauh ke dalam tubuh sehingga menyebabkan infeksi pada tulang, sendi, luka operasi, dan aliran darah dan katup jantung. Hal itu membutuhkan perawatan segera karena berpotensi mengancam jiwa. Terima kasih. Kalau sudah terjawab. Baik, sudah terjawab. Terima kasih. Baik, sesi tanya jawab sudah selesai dan juga pertanyaan dan jawaban yang diberikan oleh kelompok sudah diberikan kepada masing-masing pertanyaan. Untuk presentasi pada hari ini dicukupkan, dikembalikan kepada Mem Ola, dipersilakan Mem. Ya, oke. Tepuk tangan dulu buat teman-temannya yang udah presentasi. Ya. Oke. Kelompok 3, kelompok 4 sudah sesuai dengan mengikuti alur yang saya mau ya. Jadi artinya kompetensi untuk siklus hidup infeksi nosokomial yang paling sering terjadi dimanapun, di rumah sakit, di pusat layanan kesehatan, pokoknya yang ada orang-orang sakitnya yang dirawat, ini adalah 2 besaran kasus terbanyak yang sering terjadi. Ya, jadi kita mah biasa aja, ya kan? Orang Indonesia mah santai, Bo. Ya kan? Sampai hari ini aja Indonesia Timur aja nggak apa ya, ibaratnya cuek aja gitu. Pencapaian untuk imunisasi vaksin COVID-19 aja 0. Hebat kan Indonesia Raya 62 gitu loh. Apalagi cuma infeksi nosokomial. Mereka nggak tahu kok di luar negeri kalau dapat 2 kasus ini, 1 rumah sakit bisa ditutup gitu. Ya. Nah, jadi saya mengalami sendiri waktu mendapat kesempatan untuk bekerja di Tan Tock Seng Hospital di Singapura. Ini adalah satu rumah sakit infeksius terbesar se-Asia Pasifik yang memang dia selalu mengurusi dan dapat penyakit yang aneh-aneh, yang susah-susah gitu. Ya, saking bagusnya, makanya dia, kalau Singapura begini sih, karena negara kecil ya, jadi kalau ada penyakit yang yang aneh terus masuk, dia harus waspada karena ntar habis penduduknya, kan gitu. Jadi kalau saya harap kalian nanti ke sana, ke Singapura, amin, sekolah atau kerja di sana, ya. Begitu kalian turun di Changi, Bandara Changi Airport, itu kalian akan masuk melewati hall, ya.
Dan hole itu punya penuh sensor. Kalau misalnya kalian infeksius itu bunyi. Kayak seperti kalau kalian lewatin metal detektor gitu. Kalau ada yang di kantong, entah tahu-tahu gantungan kunci, ya kan? Kalian kan apalagi cewek-cewek nih kuncinya 1, gantungannya bisa 20 kali, ya kan? Gemerancang, gemerincing. Nah, tetot bunyi begitu. Nah, ini sepanjang jalan bunyi langsung nanti ya sama petugas tarik. Ya. Jadi pada saat wabah avian flu, ya kan? Itu terdeteksinya pun karena ada di Singapura ini, di Changi Hospital ini, Changi Airport ini, ya, langsung ketahuan. Jadi langsung dibawa ke Tan Tock Seng, langsung negaranya membuat kode darurat 1, ya kan? Langsung tuh pengumuman di mana-mana. Menkesnya langsung beri pengumuman bahwa keadaan Singapura darurat 1. Terjadi juga pada saat kemarin COVID-19, ya. Nah, jadi waktu itu saya dinas di sana, yang diterima MRSA, ada MRSA. Jadi itu dia di lantai 3 pasiennya. Jadi itu bangsalnya sama kan, ada yang VIP-nya, ada yang bangsal gitu. Bangsal mereka maksimum 4 kan gitu. Ya. Gara-gara 1 orang ini, 1 lantai dibersihin, pindah semua pasiennya. Tinggal 1 orang ini. Coba kalau di sini ya kan, kalau perlu digabungin. Jadi bahayanya di mana? Ya kan? Bahayanya itu MRSA dia bisa isolasi kontak, bisa isolasi udara, bisa kontak udara, bisa kontak lewat sentuhan, ya. Nah, jadi kalau puskesmas yang kecil-kecil itu bisa 1 puskesmasnya ditutup kalau ada kasus MRSA. Sama dengan VRA, dan itu semua berlaku di negara-negara maju. Kalau kayak kita, wassalam. Ya, justru ada MRSA dikumpulin sama MRSA-nya lagi. Udah detektok tuh, yang 1 udah sembuh demamnya, pindah ke yang sebelah sembuh demamnya, pindah yang sebelah. Terus saja begitu, ya kan? Nggak berani kita mah langsung tutup 1 lantai. Ya, beda sama, pernah ngikutin nggak tuh yang anggota DPR yang katanya kecelakaan segala macam terus ditutup tuh Permata Hijau, ya kan? Saya sebutnya rumah sakitnya Permata Hijau 1 lantai. Itu harusnya MRSA, bukan orang ngakal-ngakalin gitu kan, ya. Syukur di penjara. Ya. Nah, jadi kenapa saya ngotot kelompok 3 dan 4 bolak-balik nanya, ya kan? Biar pada tahu. Syukurnya pada nanya. Kalau nggak pada nanya, saya marahin lagi nih kelas, ya kan? Karena apa? Anak saya ini kelompok 3 dan 4 udah habis-habisan itu, ya kan? Konsultasi sama memnya. Nah, nggak ada pertanyaan. Apakah orang sehat bisa terkena? Justru orang sehat yang banyak, gampang kena. Siapa? Petugas kesehatan, gitu loh. Jadi sebelum kita mengenal perawatan untuk COVID-19 pakai baju yang universal precaution, bajunya itu spesifik seperti itu, kita di Tan Tock Seng sudah pakai itu untuk merawat 1 pasien saja dengan MRSA. Segitu kan? Berarti bahayanya. Apakah bisa meninggal? Kalau dia komorbid meninggal. Bisa berhenti langsung jantungnya. Karena Staphylococcus terutama itu adalah kuman yang paling jahat. Kalau dia udah nggak bisa diobatin lagi, dia sampai ke otak, bisa menyebabkan perdarahan otak, ya kan? Dia bisa ke jantung, jantungnya bisa jadi membesar. Jantung tuh kan kalau kayak balon ya. Kalau misalnya kita tiup, kalau balon meletus nggak? Meletus. Kalau jantung bisa meletus nggak? Ya enggak. Yang bisa dilakukan apa? Diem, nggak lagi berdetak. Kan gitu, ya. Oke, bentar, memnya share screen dulu ya. Saya sampai jam berapa ya, Pen? Pen? Menjawab, Mem. 11.40, Mem. Hah? 11.40. Oh, oke. Masih ada ya waktunya ya.
Oke ya. Share screen dulu ya. Oke, kelihatan kan, Nak? Terlihat, Mem. Ya, dicatat ya. Kalau linknya tidak terbuka, langsung kasih tahu ya. Jangan diem-diem aja, nanti begitu udah ujian langsung panik. Mem, bagi itu dong, Mem. Ya kan? Ribut. Udah catat. Udah catat belum? Udah, Mem. Udah, oke lanjut ya. Nah, kapan sebenarnya pengendalian infeksi nosokomial terjadi? Yang bikin gara-gara ini muncul gara-gara penyakit melalui penularan melalui darah. Berarti siapa? Penyakit apa? Penyakit apa, Nak? Penyakit apa? Ayo jawab. Yang ditularkan lewat darah dan cairan tubuh. Penyakit apa? Izin menjawab, Mem. HIV bisa, Mem. Iya, betul, Say. Ya, jadi munculnya isolation precaution atau kewaspadaan isolasi itu tahun 94, kemudian direvisi 97 gara-gara maraknya kasus-kasus AIDS, HIV, kemudian menjadi AIDS yang besar di Amerika, ya. Nah, terus di Indonesia kita ketemu pasien HIV pertama kali kapan? Di Bali tahun 89. Cuma belum ngerti orang kita kalau itu HIV. Ya. Enggak, infeksi doang dia mah, infeksi. Kenapa? Regennya nggak punya. Kita kan begitu. Ya kan? Makanya nanti kalian kalau udah kerja penuh inovasi gitu ya. Biar maju kita nih ya. Masa dibilangnya selalu ketinggalan 20 tahun di negara lain, enak aja. Sekarang semua pada susah ya, kita yang paling kaya. Loh. Ya, ledekin aja Indonesia terus. Terus ada 2 lapis kewaspadaan ya. Makanya saya tidak mau kelompok 3 dan 4 membahas yang global karena nanti saya akan kasih. Saya ingin semua satu kelas ini fokus apa sih organismenya yang bikin penyakit inos ini gitu. Dibilangnya inos ya. Tapi berubah nanti jadi HIV. Apa itu nanti saya kasih tahu. Jadi yang pertama standar precaution itu ada universal precaution, ada isolasi cairan tubuh. Kemudian kewaspadaan berdasarkan penularan. Ini udah dimulai ditambah dengan udara, droplet, dan kontak. Tapi sebenarnya pertama kali adalah karena penularan lewat darah. Ya, ini baca aja guideline-nya. Tuh, sebenarnya 985 itu udah keluar. Makanya di Indonesia udah ketemu kasusnya 89 ya. Lihat ya, HIV yang bikin gara-gara. Oke. Terus ternyata selain HIV, selain darah kan juga ada cairan tubuh ya kan? Cairan sperma, cairan vagina, plasma, itu kan juga ya akhirnya terbentuklah body substance isolation ya atau isolasi dari cairan tubuh ya. Nah, kemudian lini pertamanya adalah ini standar precaution ya. Jadi merupakan gabungan antara kewaspadaan universal ditambah dengan body substance isolation ya. Jadi pada saat awal-awal tuh memang orang tidak mengerti gitu. Saya pertama kali merawat pasien HIV di Indonesia. Pasien pertama di Indonesia saya rawat itu adalah pasien pertama di tahun 1997. Ya. Di mana ruangannya kalau misalnya mau masuk ke ruangan itu saya harus ganti baju 3 kali. Ya, pertama saya masuk pakai bajunya biasa, baju perawat. Kalau kayak kalian nanti kayak baju yang putih-putih itu, ya kan? Nah, karena saya di ruangan khusus pakainya baju seperti ICU, biru-biru.
Masuk di ruangan pertama, saya cuci tangan, kemudian saya pasang tutup kepala, ya kan. Terus saya mengganti baju dengan menjadi baju hijau, ya. Terus sudah pakai sepatunya sandal khusus, ya, yang ditutup. Belum pakai kacamata Google, baru pakai masker. Waktu itu hanya cukup masker bedah, ya. Karena memang tidak menular lewat kontak, tidak droplet, kan gitu. Masuk pintu ketiga, ya. Mulai deh perlengkapan perang, pakai kacamatanya Google. Kacamata Google kayak apa sih, Mem? Kayak kacamata renang. Terus pakai barak short. Ya, enggak panas, ruangannya dingin banget karena itu udah ruangan negatif pressure. Ya. Jadi udara dari luar itu bisa masuk, ya, dengan penyaringan khusus dengan ultra UV. Kemudian udara dari dalam bisa keluar dengan ada saringan dari HEPA filter, ya. Baru saya ketemu pasiennya. Yang paling seru kalau saya lagi makan, ya kan? Keluar kan pakai baju biru lagi kan? Tiba-tiba pasiennya, karena di dalam pasien 1:1, 1 perawat 1 selama shift itu 1 perawat 1 pasien, ya kan? Nah itu begitu lagi duduk di pantry-nya ada khusus, ya. Nah terus ting tong. Waduh, pasiennya manggil. Saya ke intercom dulu. Ada apa, Pak? Saya mau buang air kecil. Waduh, gue baru 2 suap. Masuk dong, nggak mungkin pakai baju lagi, ya kan? Nah itulah, ya. Puji Tuhan, alhamdulillah kalian masuknya ke sini. Jadi biasanya lulusan Jakarta 3 itu selalu masuknya di area-area critical care nanti, karena kalian kami siapkan untuk tidak di bangsal biasa. Ya, siap-siap. Oke, siap-siap. Ya, siap-siap aja. Keluar dari sini kalian kami bekali dengan sertifikat emergency pastinya dan juga critical care, ya. Jadi jangan aneh gitu masuk. Oh, Jakarta 3. Iya, ICU ya, Nak. Oh iya. Oh ya, emergency ya, Mbak. Nah, kamar operasi aja, Mas. Nah, anak laki biasanya kamar operasi nih, ya. Gitu ya. Nah, jadi itulah, ya, berbanggalah. Jadi kalau sampai hari ini merasa salah masuk, nyasar, ya kan, ubahlah mindsetnya, ya. Semua yang keluar dari sini selalu jadi orang. Apalagi kami sudah membuka kerjasama, ya. Ini sebulan ini lagi datang terus tuh ya, bule orang Jepang, ya kan. Jadi kita sudah membuka kerjasama untuk penyerapan lulusan nanti bekerja di England, bekerja di Finland, Eropa, Eropa, ya, mainannya Eropa. Dan yang sudah berangkat itu ke Belanda dulu. Ya, kakaknya 7 orang jalan, ya. Seneng kan? Jadi mulai sekarang ngomong sama orang tuanya. Bapak, Ibu, Bunda, Ayah, Mama, Papa, Abah, Emak, siapkanlah adindamu ini pergi ke luar negeri. Janganlah dilarang-larang, gitu ya. Ngomong dari sekarang. Oke? Gajinya 30 juta sebulan. Bilang gitu. Oke. Soalnya saya masih pada denial gitu. Apalagi kalau pulang kampung ketemu temennya, lu kuliah di mana? Pura-pura bawa buku anatomi, biar dibilangin anak kedokteran. Kenapa? Bilang dong, I'm proud as a nurse, gitu loh. Ya, nggak perlu sih taruh di jidat, saya mahasiswa perawatan. Enggak, cuma kadang-kadang saya suka perhatiin loh. Ya, bawa buku unpiece, dibalikin ke depan biar orang lihat gitu. Ya kan? Jangan ya. Proud the way you are gitu. Ya, nih saya kasih semangat, oke? Terus prinsip kewaspadaan bakunya ditambah lagi tidak hanya HIV, tetapi hepatitis B, hepatitis C. Hepatitis sekarang udah sampai E. Mudah-mudahan nggak nyampe Z.
Karena yang C, D, E aja udah bikin pusing, belum ada obatnya sampai sekarang. Dan menularnya lebih gampang daripada HIV. Nanti kita lihat ya. Kalau yang sampai hari ini masih takut dengan HIV, nanti lihat, saya kasih faktanya. Ya. Jadi MEM sampai hari ini masih sebagai konsultan HIV/AIDS. Sampai hari ini pun penelitian-penelitian saya masih berupa suplemen untuk meningkatkan CD4 pasien HIV. Ya, jadi kita lihat. Nah, apa yang paling gampang untuk kewaspadaan baku? Cuci tangan. Jadi nanti kalau dinas, apalagi di tempat ruangan MEM, di mana saya membimbing, di situ pasti ada pasien HIV/AIDS. Ya nggak usah deg-degan gitu, ntar begitu dapat MEM olah di mana, MEM olah di mana gitu kan. Dapat juga giliran, tenang aja ya kan. Kebagian Eke juga, jadi nggak usah takut. Saya nggak mau kalian tidak hafal cuci tangan 6 langkah. Minimal tuh 6 langkah. Sekarang udah 11 langkah sebenarnya, tapi Jakarta Indonesia belum familiar dengan 11 steps. Masih 6 langkah. Hafalin deh sekarang ya. Jangan ntar memnya pagi-pagi mau ngebimbing dipanggil sama petugas ininya apa? Ada kan perawat inosnya tuh, perawat pengendali infeksinya. Bola. Iya, ada apa ya, Bu? Ya kan biasa kan? Saya kan gitu modelnya. Saya tadi nangkep anak ibu. Dalam hati saya, emang anak gua ayam. Tangkep-tangkep, ya kan? Emang ada apa, Bu? Iya, cuci tangan nggak ngerti, nggak bisa. Aduh, ya. Tenang aja, pulang dinas pasti ketangkep sama saya. Bu, apa saya panggil ya kan? Saya goreng semuanya yang dinas saat itu. Ya. So, CI itu kadang-kadang ya pembimbing itu, CI-nya nggak apa-apa, yang petugas infeksi nosokomial selalu keliling gitu. Nah kerjanya gitu tuh. Anak mana? Si, coba praktekin cuci tangan 6 langkah. Nggak hafal. Dia masih hafalnya 2 langkah itu. Cuci tangan, matiin air, udah selesai. Ya ampun, ya kan? Lapor sama memnya gitu. Iya, saya habis nangkep anak Bu Ola. Nangkep, anak gue apa? Ya kan nangkep. Oke? Terus pemakaian alat pelindung perorangan, alat kesehatan yang tepat, alat tajam. Nanti saya cerita nih alat tajam ya. Kalau pas ujian itu biasanya ada yang pengen saya jewer ya kan. Terus pengelolaan limbah rumah sakit itu terkait dengan pembuangan penempatan di plastik infeksius atau tidak infeksius ya. Tuh baca deh tuh. Berapa kuman, berapa bakteri yang ada nempel dan berapa virus yang nempel kalau nggak cuci tangan, bayangin aja ya kan. Jadi hand hygiene itu memegang peran penting ya. Ntar aja bacanya, nggak usah panik sekarang. Nggak akan keluar di ujian yang itu mah. Ya. Terus ini cuci tangan, kapan cuci tangannya kalian harus ingat selalu. Ya. Apalagi dengan ada COVID sekarang kalian lebih sering cuci tangan kan? Ya. Pada pecah-pecah nggak tangannya? Pada pecah-pecah nggak? Nah, saya kasih saran, nggak endorse ya, nggak endorse. Saya nggak brand ambassador itu juga. cari yang dasar air. Jadi dia pH-nya dinaikkan sehingga dia bakteri dan virus itu mati. Ya. Kalau yang mengandung banyak alkohol itu yang bikin kulit kalian itu pecah-pecah, jadi kayak busik-busik gitu. Ya, cari yang dasarnya air ya. Kalau mau nyari hand sanitizer. Nah ini baca, saya tambahin 7 steps. Hafalin ya. Nanti pada saat kalau praktek nanti saya tanya semua harus bisa. Ya. Ini saya kasih yang 11. Ya elah mem, 6 aja belum lempeng mem. Iya makanya ya. Ini ntar aja, yang penting for your information only ya. Just to know aja dulu. Bahwa sekarang sebenarnya udah ada 11. Oke, nih sarung tangan. Ya. Jadi berapa kali saya bimbing itu kan saya selalu bilang di ruangan saya pasti ada pasien HIV/AIDS. Ya kan mem kan selalu merawatnya tropical disease juga kan yang mematikan ya enggak? Itu megang pasien HIV
Kalau kalian yakin tidak ada luka, ya kan? Tidak membersihkan tempat tidurnya, karena tempat tidur takutnya ada darah, ada apa, ya. Cuma Nancy doang, ya kan, TTV doang, ya. Pakai sarung tangan satu aja cukup. Ini, aduh, ya, OMG. Siapa yang ngajarin? Mem bilang gitu kan? Kakaknya, Mem. Tahu nggak? Cuma buat Nancy aja, pakai sarung tangan sampai 3 lapis. Giliran mau perbeden, ya kan, apa itu udah habis, nggak ada lagi. Nah loh, terus bingung, Mem, perbedaannya masa pakai tangan nggak pakai handscoon? Siapa yang ngajarin? Sini, kasih tahu mana, ya kan? Jadi rata-rata itu kan Mem ditempatin teman-temannya itu apa, senior-seniornya kan rata-rata kalau lulusan sini pasti bekas murid saya. Atau yang program khusus juga gitu, kakak-kakakmu yang udah tua-tua juga bekas murid saya. Atau yang pernah pelatihan dengan saya untuk HIV/AIDS. Tinggal jewer aja siapa yang sih anak gue diajarin kayak begini sih. Ya kan? Ya, jadi sebenarnya kalau TTV nggak pakai handscoon pun nggak masalah. Cuma kan sekarang lebih ke arah convenient ya. Jadi pakai satu aja. Nah, kalau misalnya perbedaan pun kalau memang tidak ada cairan apa satu pun cukup gitu, tidak perlu double. Ngapain juga pakai handscoon steril gitu, astaga, giliran mau GB bingung, handscoon sterilnya habis, selesai deh tuh ya. Ya, jadi apa namanya, pakailah seperlunya gitu loh. Makanya saya selalu tekankan, ingat selalu, tahu selalu cara penularan yang seperti apa gitu kan, untuk pasien HIV terutama. Kalau yang dirawat pasti sudah AIDS ya. Oke, saya mau setel film. Bagaimana cara mengetes untuk N95? Kalau di Singapura atau negara maju lain, kalian tingkat 1 udah tahu ukurannya apa. Jadi pas. Ya, tidak bisa virus itu masuk. Karena N95 harus dipasin. Ya, cara taunya gimana? Ntar saya putar filmnya. Bentar ya. Keluar dulu deh. Nanti nggak ada bunyinya. Kalian kalau dikasih film kan seneng gitu kan? Tunggu ya. Wait. Ntar saya share screen. Kadang-kadang suka nggak bisa langsung gitu. Kelihatan nggak? Kelihatan, Mem. Nah, lihat ya kayak astronot. Perhatikan kayak astronot kan? Ya. Yang disemprotkan, ya ini yang perempuan namanya Ellison, ya. CS saya dari Nanyang Politeknik, ya. Nah, ini ditutup. Ini N95-nya sedang dicobakan. Kan SML. Ya, ukurannya ya. Ini disemprotkan cairan itu seperti pil kina. Ya. Kalau kena lidah 3 hari baru hilang pahitnya. Artinya kalau sampai itu terasa berarti tembus. Berarti belum pas ukurannya. Ngerti? Ya, N95-nya berarti masih belum pas ukurannya. Ya. Oke. Nih cara ngetesnya. Semprot. Ya, kiri, kanan, atas, bawah. Kiri, kanan, atas, bawah, ya kan? Oke. Ya, suruh sebut karena supaya tahu bocor enggak, gitu kan? Ya. Ya, gitu ya. Jadi cara ngetesnya begitu. Oke, balik lagi. Share screen mana tadi?
Oke, back materi ya. Itu ya. Jadi dites. Nah, itu kalau mengukur lagi kapan? Kalau pahitnya udah hilang. Jadi biasanya hari kelima tes lagi. Baru dapat. Di sini kenapa nggak bisa tesin? Mahal ya kan? N95 mehong kok. Ya kan? Ya udah kalian pakai K94 dulu lah. Ica-ica. Ya. Oke. Nah, terus baju pelindung. Ingat, kalau nanti kalian kan dinas juga di ruang maternitas, itu kan di ruang lahiran ya, di ruang sebutannya VK gitu ya. Ya, kalau disuruh temenin kakaknya, jangan lupa kalian pakai barak short ya, jangan pede aja telanjang dada begini. Maksudnya cuma pakai baju dinas kalian gitu, tiba-tiba itunya ketubannya pecah nyembur ke muka mulu, ya kan? Ya kalau dia nggak ada hepatitisnya, kalau dia nggak ada HIV-nya, ya. Kalau perlu dicelup kalian di dalam desinfektan ntar kalau begitu. Jadi ingat pakai Google, pakai face shield ya, terus pakai apa itu barak short yang dari plastik. Jadi kesembur tapi kan nggak kena ke badanmu, ya. Tuh ya. Nah ini mah tugas kalian hanya nanti kalau yang ada mengandung darah nanti akan dipisahkan dengan yang masih cuma kotor biasa kan gitu ya. Nah ini baca aja. Instrumen tajam. Ini cerita lucu, ya kan? Ini baca aja nih saya kasih. Oh, sebelum ke situ ini dulu. Lihat. Siapa yang paling gampang menularkan? Lihat angkanya. Siapa? Penyakit apa? Ayo, itu ada persennya. Berarti yang paling gampang nularin siapa? Izin menjawab HBV mem 30%. Iya. Ya, itu hepatitis B. Ya. HIV berapa? HIV berapa? 0,3 mem. Ya, tapi kok yang paling ditakutin dia ya. Karena apa? Stigma. Ingat kan antrokes pelajaran kalian? Mem suruh kalian beli kondom, ingat? Ya kan? Sampai malu-malu, sampai rasa teraniaya gara-gara beli kontrasepsi gitu kan. Lihat, cuma 0,3%. Sementara hepatitis B sudah diteliti oleh University of Illinois tahun 2010 bahwa dia bisa hidup di luar tubuh 7 hari. Sementara hoax, kalau kalian pernah dengar tahun 2016 ada hoax. Woi, kalau makan bakso jangan pakai tusuk gigi di situ. Karena itu orang HIV pakai tusuk-tusuk giginya, terus dia taruh lagi di situ. Mati. HIV di luar tubuh orang mati. Ya, segitunya itu hoax ya. Hoax yang paling parah 2019 adalah ya, saya nggak bela Thailand because I live there for many years. Ya, saya tahu persis mereka kalau menyiapkan makanan itu bersih banget. Jangan makan kalengan itu ya yang dari Thailand itu orang AIDS itu dia ngiris darahnya terus dimasukin di dalam kalengnya itu yang buah-buah diawetin itu jadi supaya kita ketularan. Halo, itu juga kan itu pakai pengawetnya itu dia mengandung asam, ya kan? Udah di luar tubuh, terus ada mengandung asam, mati nggak? Mati. Segitunya supaya perdagangan buah Thailand tidak masuk kemari. Ya, jahanam memang.
Kalau orang dulu zaman anak muda kayak kalian itu periode-periode tahun 2000-an ya, Jahara katanya gitu. Ya. Hepatitis B itu 10 sampai 50 partikel virus per mililiter darah. Bayangin. Nah, balik ke benda tajam, bagaimana mengurangi resiko don't recap needles? Ya, apalagi kayak di sebelah, buang sembarangan kayak gitu. Wih. Ya. Ini paling sering nih. Ya kan? Mau ujian. Mau ujian kan? Nah, mau ujian apa? Nyuntik, Mem. Oh iya, suntikannya apa, Nak? Ngeri nih, jangan sampai diulang ya. Suntikannya apa, Nak? Oh, antibiotik, Mem. Udah dites? Udah. Ya udah saya tunggu. Saya mikirnya dia bawa bak dong. Ya, sama bakinya dong. Baknya di dalamnya itu suntikannya, ya kan? Kemudian obatnya tinggal dioplos depan saya gitu kan. Dia datang bawa begini doang. Sama, ini kakakmu 5 tahun yang lalu. Sama swab alkohol 2 biji. Kamu mau ujian sama saya begitu? Iya, Mem. Ini pasiennya di sini. Serius, kamu mau ujian sama saya begitu? Iya, Mem. Yang ngajarin siapa kayak begitu? Di sini biasa, Mem. Oh iya, bagus. Biasa ya. Nggak jadi ujian kamu kayak harus kamu. Enak aja. Ya kan? Salah saya di mana? Salah saya di mana? Kata dia. Ya ampun, ya kan? Nursing artnya di mana? Masa nentengnya begini? Kalau jatuh? Ya kan? Jangan ya. Terus yang paling sering itu, ini misalnya ininya, plakonnya ya kan, mau ujian, ini kan saya masih AI dong, mau ngambil nih, iya mulai tremor, gitu ya. Nah, udah tuh, saya ngakalinnya gimana? Saya kan biasanya kan udah CS-an tuh sama si AI-nya ya, udah, gimana itu tadi pelatihan yang itu gini, padahal supaya apa? Supaya anakku itu nggak grogi gitu. Nah, tiba-tiba udah keoplos aja obatnya ya. Ya kadang-kadang tuh kita tuh bimbing tuh mesti ada ininya juga ya kan. Tiba-tiba apa yang sering terjadi? Habis nyuntik ya kan? Dia masukin begini. Akhirnya dia bukan ketutupnya ini, dia masuknya ke jari deh. Nah, loh, ya kan? Saya mau kelas ini jangan sampai ya, karena setiap tahun saya pasti itu pas semester 5 kalau D3 kalau misalnya nurse itu yang mulai aktif di rumah sakit terus ya kan, itu ada yang ketusuk bekas pasien yang ternyata dia HIV positif. Wah, udah ada jadi urusan kan? Karena harus minum obat 1 tahun anti ARV ya, antiretroviral virus, obat HIV juga. Hati-hati jadinya. Terus satu lagi nih, saya bimbing di Koja nih. Nah, hati-hati. Ingat di ruanganku ini ada hepatitis B, ada HIV positif. Iya, Mem. Kalau ada yang gelisah nyuntik jangan sendiri. Iya, Mem. Iya, ya kan? Tiba-tiba dapat telepon. Udah tahu pasiennya gelisah. Dia nyuntik. Itu tahu nggak suntikannya ditepak, ya kan? Kelempar. Jatuhnya kemana? Ke pahanya kakak kelasmu itu. Ya, kayak sinetron. Kalau mau bikin film, saya mau bikin film dah. Nancep tuh langsung tuh di pahanya dia. Nah, loh, begitu gimana? Ya kan? Ingat, sekarang kan sudah ada tempat boxnya ya, kontainernya ya. Nih lihat, caranya gini ya. Nih caranya, kalian cari tempat datar, masukin dulu, jangan pakai begini. Yang bawah, gambar bawah ya. Never recap. Apalagi begini. Ujian sama saya habis nyuntik ya kan?
bagus prosedurnya, bawa alatnya semua, tiba-tiba dia langsung ngek, kamu ngapain? Diajarin sama kakaknya begini. Ingat, kalian dinas itu membawa yang bagus ke lahan, jangan ngikut lahan. Bukannya underestimate, tidak. Di lahan tidak selalu lulusannya kakak kelasmu kan. Ada juga kan yang dari tempat lain kan. Saya tidak underestimate ya. Nanti kalian taruh di TikTok lagi. Enggak. Tapi kan belum tahu kualitasnya ya. Jadi jangan kebawa sama yang di lahan. Kalian harus bawa yang bagusnya. Ya. Jangan dibengkokin begini ya, amplop. Iseng banget coba ya. Nah, sekarang langsung aja masukin di yellow container ini. Langsung setelah nyuntik masukin situ. Oke? Jadi bawalah troli ini. Kalau mau ada prosedur nyuntik. Jangan bawa nenteng cuma, ayo mem ujian sama saya mem. Saya mau ujian sama mem, yuk. Bawa cuma begini doang, disuntikan jadi tenteng-tenteng begini. Aduh ya. Pasti kena goreng sama saya ya. Mateng langsung crispy. Oke? Terus resusitasi nanti kalian akan diajarkan. Ya kan, tidak lagi mulut ke mulut. Jangan ngelihat ntar pasiennya gara-gara ganteng kayak Minho ya kan, gua aja harus enak aja, pakai pengaman tetap ya. Tentang pasiennya kayak Minho, motong itu dulu DULU ya. Oke. Guidelines terbaru mulai 2007 itu kita sudah bicara tentang HAES. Jadi INOS diganti dengan Healthcare Associated Infection atau HAIS. Kenapa? Karena infeksi nosokomial itu nggak pasien doang, yang paling banyak justru petugas rumah sakit atau petugas layanan institusi yang merawat orang sakit. Ya puskesmas kah, ya klinik kah gitu. Jadi makanya sekarang dinamakan HAIS. Ya. Gitu ya. Tuh, baca. Ya, paling banyak justru antar staf bisa kena ya. Nah, tambahan standar precaution-nya apa? Yaitu etiket batuk ya. Saya selalu kasih tahu kalau batuk ambil tisu tutup. Apalagi bersin. Nanti kalian misalnya masuk di kelas ada AC ya kan, terus jangan membagi ke teman-teman begitu bersin di depan AC lagi masih. Nah, ya langsung ya spreading. Tutup, ambil tisu, kalau nggak sempat ke baju. Dijorok mem. Ya udah makanya pakai sapu tangan, bawa apa kek kalau emang lagi bersin-bersin ya kan. Terus praktek nyuntik yang aman yang kayak tadi. Never recap the needles. Ya. Jadi prevention is primary. Itu prinsipnya orang-orang infeksi nosokomial, ya. Selesai. Ya. Oke. Ukuran mem untuk masker ini ukurannya M. Ya. Oke, cukup jelas? Ada pertanyaan? Kalau udah selesai kalian bahagia gitu muka-mukanya ya. Dari tadi stres aja, heran saya ya kan. Karena mem tuh coba, makanya saya sebel kadang ngajar daring tuh ya. Aduh, Tuhan kapan ya mau luring ya. Jadi kalau ada yang bengong tinggal dicolek ya kan gitu. Ya sehat-sehat kita semua ya. Udah pada booster kan? Nanti kalau kalian mau masuk ke rumah sakit, kita akan booster kedua. Jadi 4 kali suntikan. Ya ampun mem, masih terasa yang kemarin mem, menambah lagi. Ya emang begitu. Kan kita mau sehat. Ya toh? Ya. Dah cukup jelas ya. Perbaikannya tolong teman-temannya dikasih. Yang sudah ditambahkan di belakang makalahnya pertanyaan temannya dan jawabannya. Oke? Karena saya akan ngambil soalnya juga dari makalah. Ya? Begitu ya. Kelompok tanggung jawab. Kirim dulu ke saya. Ya, baru kalian share. Siap? Kelompok 3, kelompok 4? Baik, Mem. Ya, oke. Kalau udah nggak ada yang nanya, ya udah ntar WA aja. Tapi sorry kalau slow respon, ya. Jadi pura-pura sibuk. Oke? Mem, cukup jelas? Hah? Mem, izin masuk. Iya, kenapa Del? SS, Mem. Oh,
Ya elah, kirain mau nanya Del. Ya udah WA aja ntar. Ya udah nih. Mem pakai itu ya, pakai raise hand. Baru semester ini diminta raise hand memnya. Gak usah, Mem. Kan gak digabung kelasnya. Oh iya, kalian doang ya. Oke. Buat teman-teman yang off kamera, tolong di on kameranya. Mau didokumentasikan. Ayo di on, cuma sedetik doang. Biar kelihatan. Oke. Slide pertama. Berikutnya slide kedua. Udin. Baik, Mem, sudah. Udah. Oke. Ya, sehat semua ya. Habis makan bantuin mamamu cuci piring, jangan ngabisin makanan aja loh pada ya. Oke, sehat-sehat semua ya. Bye now. Terima kasih, Mem. Ya. Terima kasih, Mem. Oke sayang, dah.